Oke, silakan dilanjut Om Muklis. Oh ya, sebentar. Tes ya. Oke. Ya, jadi saya itu pertama kali atau kenal trading forex itu dari tahun 2009 sampai 2009 akhir sampai 2010 awal. Nah, waktu awal itu ya biasa mungkin karena kurangnya pengalaman, terus kurangnya pengetahuan juga, terus di tahun-tahun segitu juga guru trading itu sangat minim sekali. Seminar sedikit-sedikit bayar, dan bayarnya itu nggak yang murah ya. Sekali ikut seminar cuman bedah apa itu MT4 aja bisa 10 juta sekali seminar, itu tahun 2010. Nah, saya akhirnya belajar sendiri otodidak, kemudian ikut grup-grup forex begitu, dan melihat teman-teman yang lain pada profit banyak, saya pun ikut-ikutan antusias dengan deposit yang tidak sedikit, kemudian ya karena ilmunya kurang, akhirnya habis semuanya, ludes. Dan itu berlangsung berkali-kali dan bertahun-tahun, sampai akhirnya sebelum ketemu GGTS itu sempat mengalami yang namanya hutang karena loss di forex itu hitungan sampai miliar. Nah, waktu itu kemudian tahun 2016 ya. 2000 berapa ya? Ya, 2016 akhir Om. Sekitar ya 2016 sebelum Lebaran kayaknya. 2016 itu kenal GGTS, akhirnya belajar di sana. Tapi sebelum dari GGTS ini saya juga sudah sempat belajar di banyak grup forex ya. Jadi dari yang mulai gratis sampai berbayar itu saya udah sering ikut. Dan berakhir di GGTS tahun 2016. Nah, itu dibenahin sedikit-sedikit sama ayah. Waktu ikut workshop itu banyak tamparan di sana. Kenapa dulu saya begini sama gitu, ternyata benar gitu. Memang apa yang saya lakukan itu salah. Salah itu bukan dalam artian hanya sedikit yang salah, tapi emang salah semuanya. Ya. Mulai dari basicnya aja salah. Ya. Apalagi udah melangkah dengan modal yang kepiar miliar itu ya. Kalau saya akhirnya loss dan harus nyoba ke broker semuanya ya wajar gitu. Saya akui itu memang karena kurang ilmu itu, makanya saya lihat di grup gitu kan teman-teman ada yang begini, ada yang begitu, ya wajar lah, itu saya juga pernah ngalamin. Dan kebanyakan trader-trader juga pasti ngalamin itu. Nggak ada yang begitu kenal langsung bisa langsung menghasilkan, langsung sukses gitu. Saya rasa itu sedikit banget gitu. Tapi kebanyakan hancur ya. Jadi buat teman-teman yang udah masuk ke GTS ini, manfaatkan banget konsultasinya, manfaatkan ilmunya yang ada di ayah, karena saya sendiri alhamdulillah menurut saya beruntung gitu. Memang setelah mengalami begitu banyak batu tadi, akhirnya ketemu di GTS itu ya begini, sudah disadarkan, ditampar ayah itu 2 kali, saya ingat sekali. Pertama waktu workshop, kedua waktu di Jogja. Ayah lagi piknik ke Bali, saya jauh-jauh dari Klaten, naik mobil ke Jogja, dan itu baru belajar nyetir. Udah keringet dingin sepanjang jalan, nyampe sana ketemu ayah, bukannya senang-senang, dimarahin juga. Itu pengalaman saya belajar di GGTS seperti itu. Jadi bukan pengalaman manis semua ya. Waktu belajar pun saya tetap dimarah-marahin sama ayah itu sering. Tapi dari situ bisa
ambil hikmahnya, karena memang pelajaran ayah tentang disiplin, terutama disiplin. Jadi trading itu tanpa disiplin, teknik apapun, modal seberapapun pasti hancur. Itu yang harus ditanamkan di awal ya. Dan selama ini baik itu online maupun offline, ayah itu selalu pertama kali ngajarin pasti disiplin. Entah disiplin waktunya, disiplin manajemen akunnya, disiplin SOP-nya, semua itu pasti didasari dari disiplin. Nah, baru di GGTS ini aja yang istilahnya mengajari tentang disiplin itu benar-benar total. Yang bisa saya pribadi itu apa ya istilahnya bisa saya pahami, saya mengerti, dan bisa saya aplikasikan. Karena kalau di grup luar itu cuman membahas teknik-teknik dan teknik aja. Jadi buy di sini, sell di sini, begitu aja. Tapi nggak ada yang namanya kedisiplinan, pengendalian diri, padahal itu yang penting. Itu. Ya, akhirnya 2016 saya tadi belajar, kemudian dimarahin, akhirnya saya ada perbaikan. Nah, titik baliknya saya itu pas setelah mengikuti seminar GGTS yang di Bandung tentang OSMA apa ya dulu ya, lupa ya. Tentang OSMA Om, tentang OSMA. Iya, OSMA. Ya, scalping pakai OSMA Om. Iya, scalping OSMA. Itu merupakan titik balik saya itu. Karena dari sana akhirnya saya review lagi apa yang salah, apa yang kurang dari saya dengan teknik ini. Akhirnya ya ini saya gali terus tentang OSMA itu bagaimana, kemudian di-compare pakai apa yang cocok. Itu udah bongkar pasang indikator juga saya. Dan akhirnya nemu, kemudian saya pakai dan alhamdulillah bisa lolos untuk 24 interval plan GGTS itu untuk pertama kali. Itu istilahnya surprise banget. Yang selama ini sebelumnya saya trading itu ya cuman kayak minum obat, depo itu sehari 3 kali, pagi depo, siang MC, siang depo, sore MC, sore depo, 3 kayak depo. Dan itu bertahun-tahun seperti itu. Dengan ikutnya dengan terciptanya teknik tadi, kemudian saya praktekkan sendiri dengan disiplin penuh. Nah, akhirnya bisa lolos 24 interval itu. Nah, dari situ baru istilahnya saya sadar, oh ternyata sebenarnya trading itu mudah gitu loh. Sebenarnya trading itu mudah. Terus kenapa dulu saya hancur-hancuran seperti itu? Ya karena balik lagi kedisiplinan saya kurang. Gitu. Entah disiplin tentang SOP saya, tentang waktu saya, tentang manajemen saya, itu yang kurang. Jadi bukan masalah tekniknya ya, kalau teknik itu nanti nomor 2, yang penting disiplinnya dulu. Nah, dari situ akhirnya sudah pernah lolos sekali di interval 24, kemudian saya coba lagi, kan baru pertama dong, kemungkinan itu untung-untungan gitu. Saya coba lagi untuk yang kedua, lolos lagi. Bisa sampai 2 kali berturut-turut saya lolos 24 kali interval itu. Nah, belum percaya juga saya, kok bisa sih gitu. Jadi malah saya sendiri nggak percaya gitu, kok bisa sih seperti ini gitu. Saya coba lagi dengan plan yang lain. Nah, di GGTS kan ada 2 plan, yang satu plannya 24 interval yang biasa, yang kemudian yang kedua itu plan win 100. Dari situ itu berhasil juga 3 kali, baru saya lapor ke ayah, ya ternyata saya trading dengan indikator begini, tekniknya seperti ini, bisa menghasilkan ya begini. Nah, dari situ barulah
dimunculkan ke ayah karena apa namanya, istilahnya ini loh ada teknik, bisa lah di-share ke teman-teman yang lain. Makanya terciptalah yang namanya Kresiosma. Ini pun jujur sebenarnya Kresiosma yang ngasih nama bukan saya. Kalau saya tuh dulu tetap namanya Scalping Osma, cuman karena ordernya bisa banyak, kemudian apa profitnya bisa bisa seperti itu, kayak orang gila katanya kalau dulu kata. Nah itu makanya dibikinlah nama jadi Kresiosma. Itu awal mula adanya Kresiosma di sini. Nah untuk malam ini kan kita mau bahas teknik Kresiosma ini yang apa namanya saya ceritakan tadi. Nah, pasti teman-teman kan juga udah baca ya di e-book GGT Easy Trade yang halaman terakhir di bab terakhir. Udah baca di sana ataupun teman-teman yang sudah sering ketemu saya atau yang member-member lama kan udah pasti sering dulu saya bahas juga di grup. Nah, pasti apa namanya tidak asing lah ya. Mungkin nanti jadi saya jelasinnya nggak detail lagi. Jadinya saya ambil poin-poin besar aja. Nanti pembahasan lebih detailnya saat sesi tanya jawab aja. Jadi kita ada feedbacknya enak. Jadi apa yang ditanyakan atau mana yang kurang paham nanti bisa langsung tanya jawab ke saya. Gitu ya. Jadi saya mulai untuk pembahasan tekniknya. Nah, di Kresiosma ini saya memakai 3 acuan indikator tren, ya, indikator tren. Jadi indikator itu kan ada indikator tren, yang keduanya indikator filter. Nah, indikator tren sendiri saya pakai yang basic, yaitu MA ya, MA. Nanti MA berapapun boleh, MA seperti yang ayah sampaikan tadi kayak MA tanggal lahir. Kalau sudah paham maksudnya, nanti mau pakai MA berapapun akan sama saja. Yang penting paham, gitu ya. Nah, untuk indikator yang kedua itu OSMA sendiri ya. Nah, jadi ada 2 indikator. Yang pertama tadi MA untuk penentu trennya, kemudian untuk yang kedua OSMA, Oscillator Moving Average, itu untuk filternya, apakah nanti kita akan masuk atau enggak, terus bagaimana melihat ini tuh yang masuk market itu buyer atau seller, kuat atau enggak, itu nanti bisa terbaca semua dari OSMA-nya gitu ya. Jadi harus paham apa yang kita pakai. Jadi kan istilahnya kayak kita petani, senjatanya cangkul sama sabit. Kalau nggak paham cara pakainya cangkul gimana, sabit gimana, nanti bisa kena kaki, bisa kena tangan. Sama juga kita kalau trading. Trading itu kalau kita pakai indikator, itu senjata kita. Nah, kalau kita nggak paham sama senjata kita yang kita pakai itu, ya nanti babak belur sendiri. Babak belur sendiri. Nanti harusnya di buy malah kita nge-sell, kita sell malah nge-buy. Ataupun SOP-nya memang sudah sell, tapi harganya naik. SOP-nya sudah baik, harganya turun. Karena apa? Kita nggak paham. Kita nggak paham bagaimana cara memakainya, gitu. Cara menggunakan indikator itu. Ya. Jadi malam ini saya coba penjelaskan untuk agar paham, ya, agar paham. Nah, di sini saya pakainya MA9. Ini boleh saya share screen ya? Boleh Om, sudah saya buka Om. Oh ya. Oh ya, silakan. Ya, sudah terlihat? Belum Om, masih proses. Oke, udah kelihatan Om. Silakan. Udah ya. Nah. Sebentar. Terakhir ya. Baik.
biar penyemangat dulu, penyemangat juga buat teman-teman nih, buat penyemangat teman-teman. Om Muhlis itu dengan selesai 2 kali 24 interval dan selesainya dengan win 100 itu menyelesaikan masalah. Ngerti lah kemarin sampai nangis-nangis kan ya. Menyelesaikan masalah berapa lama Om Muhlis? Yang MM-an itu. Ya, berapa bulan ya? Hampir setahun, 2 bulan, 3 bulanan. Ya, berarti sekitar 15 bulan. 15 bulan. Luar biasa. Luar biasa. Nah, itu. Ya. Oke. Syaratnya harus benar-benar konsisten. Jadi waktunya kalau memang tradingnya mau M15 ya berarti ngelihatnya per 15 menit sekali, luangkan waktu di sana, konsisten komitmen dengan apa yang dilakukan. Nggak ada alasan, oh aku lagi mandi ketinggalan momen, nggak ada. Jadi kalau bisa ya mandi sebelum 15 menit. Kayak tadi Pak Pandra tuh pagi-pagi tuh ketinggalan momen tuh. Oke ya, silakan. Terima kasih Om Muhlis nih atas malam ini rame. Sebentar ya, aku pengen nambah satu aja buat silakan. yang lagi senang win 100. Oke, silakan. Yang lagi senang win 100 ya. Ini aku share screen sebentar. Ayo Pak Pandra, perhatikan Pak Pandra tuh. Ya. Ini bagi yang lagi suka win 100 ini kelihatan nggak? Kelihatan Om. Ya. Gini. MA-nya kan yang punya ayah berarti 20 simple ya. 20 simple dengan level-level yang 14, 16, 36, 48. Nah, ini sebenarnya kenapa kemarin pas saya lagi ikut Zoom tiba-tiba, wah itu mah udah enak banget ya, enak banget buat order. Nah, jadi dia bisa digabung dengan osmanya di setiap level itu. Kalau kita lihat di A1 kan ayah kan begitu break level order gitu kan. Nah, kalau digabung dengan dengan osmanya itu makin banyak banget momennya gitu. Ya, dikasih tahu lagi rahasianya. Nah, buat exitnya pun juga banyak. Gitu. Ya. Misalnya saat nih ini kan harga udah break MA nih 20 kan. Nah, saat dia harga ada di level atau di MA utama, pokoknya di area-area MA level dan MA utama ini, lihat bar osmanya dia menurun ya udah ikut. Nih, di sini juga ada. Jadi banyak sekali momen di sini saat saat harga di MA kemudian harga osmanya confirm juga. Dan itu pun bisa buat exit juga. Bisa buat exit. Jadi saat harga di level kemudian osmanya dia arah sebaliknya ya udah exit ya. Dan ini saya bilang gila banget ini mah. Ini win 100 ini bukan win 100 lagi, tiap hari bisa TP lebih dari 100 10 ya. Itu iseng-iseng kemarin saya begitu lihat sekilas, gila ini mah udah pasti keren. Sorry ya dibongkar dikit. Maaf dibongkar dikit. Dibongkar dikit. Ketahuan, jadi ketahuan deh Om Muhlis saya nih, sehari bisa 4 kelas langsung naik. Langsung dapat dagingnya ini Pak Pandra. Nih lihat, dari 3 hari aja habis trend down ini udah berapa kali order. Iya, ya. Nah, itu bonus dari saya malam ini untuk
apa Luar biasa Om namanya Lukis, Zoom terima malam kasih ini. banyak. Jadi crazy win dong ya. Ya ketahuan dong Om Mulis dong, sehari bisa naik 5 kelas. Crazy win jadinya nih. Wah, Pak Pandra seneng banget tuh. Itu Pak Pandra, kenapa saya 11 hari langsung 22 hari Pak Pandra? Berarti itu tadi masuknya di M15 ya Om Lukis ya? Ya. Kalau nggak salah. 11. Jadi Oh iya iya. kan SMA 20 dengan level-level seperti itu. Artinya kalau dipindah ke M15 itu Iya, jadi iya. SMA 80 karena dikali 4 4. untuk Itu turun tadi- ke Oke. M15 SMA agar 20, Pak Pandra. posisinya sama. Gimana ya? Gimana? Jadi dikali Pak. Kalau Oh, dikali kalau 4 ya? 15 berarti 20 dikali 4 Pak bisa. Oh oke oke. Buat Oke termen. dicoba ya, mulai besok ya. Ini udah ngantuk aja ya. ya. $10 aja, jangan banyak-banyak. Tapi Masih ini ya, ingat, masih yang kemarin ya, masih yang tapi kemarin. ingat harus manajemen rasa syukurnya ada. Kalau nggak kebablasan nanti. Oh iya, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Oke. Awas kalap tuh katanya Mbak Yudi. Awas kalap, awas kalap. Oke ya. Malam ini lumayan panjang nih. Biasanya kita nge-zoom cuma sejam selesai. Ini udah 2 jam lebih. Oke, saya serahkan ke Om Admin ini. Silahkan Om Admin. Terima kasih Om Mulis ya untuk malam ini. Oke, terima kasih teman-teman. Ini buat penutup saya minta member untuk menutup acara ini. Saya tunjuk yang udah kelihatan ngantuk nih siapa nih? Om Andrian, silakan Om Andrian tutup acaranya malam ini. Oke teman-teman, kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada malam hari ini, terima kasih telah mengikuti Zoom Crazy Osma yang dinarasumberkan oleh Bapak Muklis. Ilmu-ilmunya sangat bermanfaat banget untuk kita semua dan sangat memberikan pencerahan. Untuk itu sebelum kita mengakhiri acara ini, kita berikan aplaus dulu untuk Bapak Muklis. Sekian Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya. Untuk mengakhiri kegiatan Zoom malam ini, kita ucapkan